Negara itu sudah dilumpuhkan, pasal 33 itu udah dikhianati. PIK 2 itu, pagar laut lah, penggusuran lah, penindasan warga, macam-macam kan. Kok ITB kerjasama, bener nih mengkaji nih MOU. ITB diberikan lahan 1 hektar, itu lahan cuma 50.000, berarti ITB dikasih 500 juta. Para alumni itu berpikir, apakah ITB kekurangan lahan untuk kampus? Karena sekarang saja ITB sudah kerepotan tuh ngurus kampus Ganesha, Jatinangor, sama Cirebon. Pola pembebasan lahan yang dilakukan PIK 2 itu harus dihentikan, dan ITB seharusnya itu mengambil inisiasi. Semua isu yang diangkat untuk membenarkan Giant Sea Wall itu tidak benar. Siapa isinya badan otorita itu? Oh, itu pejabat yang punya unit di Tamrin City, bisa diselidiki tuh. Ini pembicara yang ada bersama kami, saya dan Haikal di sini. Sudah ada bersama kami Bang Muhammad Jahansyah Siregar. Halo Bang. Halo Mas Melki, Mas Haikal. Langsung kita datangkan dari Bandung. Kita datangkan dari Bandung. Dari kota Priangan ke ibu kota. Ya, katanya masih ibu kota. Buat kita bahas ada yang lagi menarik nih Mel. Apa yang lagi menarik hari ini Mel? Nah, tapi sebelum itu nih kita kayak mesti kenalin dulu Bang Jahansyah Siregar. Jadi Bang Jahansyah Siregar ini dosen di Institut Teknologi Bandung. Dan hari ini Bang Jahansyah Siregar ini akan berbicara soal hal yang lagi viral akhir-akhir ini. Lagi asik. Lagi asik untuk dibincangkan di ITB, dan mungkin seluruh khalayak Indonesia pantas tahu lah sebenarnya gitu. Bahwa ada sebuah desas-desus yang beredar Bang. Katanya ada sebuah kesepakatan ya antara institusi tempat Bang Jahansyah mengajar gitu. Di Institut Teknologi Bandung dengan PIK 2. Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk 2. Nah, boleh dijelaskan Bang apa desas-desus yang sedang beredar akhir-akhir ini dan valid apa enggak ya? Sekarang ini valid beneran ada apa? Coba cuap-cuap di media aja nih. Apa sebenarnya yang terjadi Bang? Iya, itu kejadian lebih kurang hampir 2 minggu lalu ya. Oke. Itu sekitar tanggal 29 ya, tanggal 30 Juni. Nah, itu muncul berita ya, penandatanganan MOU antara ITB dengan PIK 2. ITB-nya diwakili oleh Pak Rektor ya, Pak Tata Cipta Dirgantara ya. Dan PIK 2 nya diwakili dirutnya langsung Pak Nono Sampono. Oh, langsung dirut. Nah, itu langsung beredar, dan ya kita baik dosen, mahasiswa maupun alumni itu terkaget-kaget. Wah, karena kan ya kita kan termasuk yang memperhatikan ya perkembangan isu-isu ya, pagar laut lah, penggusuran lah, penindasan warga, macam-macam kan yang terjadi di sekitar area PIK itulah ya. Nah, lalu mempertanyakan, ini ITB apa udah bener nih mengkaji nih MOU. Nah, lalu jawaban Pak Rektor pada saat itu sebelum ada rilis resmi ya dari Pak Wakil Rektor Kerjasama ya, Pak Arik. Jawaban Pak Rektor itu masih belum mengikat. Masih MOU, belum perjanjian kerjasama. Nah, tapi memang sudah ada program kerjasama yang mau dijalankan, yaitu pendidikan ekonomi syariah yang lokasinya di Menara Syariah. Nah, pada saat itu ya karena ini sudah menjadi konsumsi umum ya, dan para alumni lah terutama mempertanyakan, loh emang untuk kerjasama ekonomi syariah itu perlu sampai Pak Rektor dan Pak Nono Sampono yang pengen berarti ada rencana besar ini. Barang besar ini pakai nama ITB langsung. Kalau kerjasama ekonomi syariah ya nggak perlu sampai sepublikasi itu ya, publikasinya nggak seluas itu gitu ya. Nah, akhirnya tak lama kemudian karena sudah banyak kritik ya, lalu mungkin rektorat rapat ya, dan akhirnya memutuskan ya beberapa hari sudah itulah ya, sekitar tanggal 1, 2 awal Juli lah itu, Pak Wakil Rektor Kerjasama menyampaikan rilis bahwa ITB menunda untuk membangun kampus. Nah, karena salah satunya yang berkembang isunya itu kan ITB diberikan lahan 1 hektar. Ya itu kata kita ya, Bang Said Didu. 1 hektar itu lahan cuma 50.000, berarti ITB dikasih 500 juta lebih kurang kata Bang Said Didu. Nah, itulah yang mungkin dirapatkan untuk dinyatakan di situ ditunda. Jadi ITB tidak melanjutkan kerjasama untuk membangun kampus di PIK 2 itu. Nah, tapi yang namanya MOU itu ya kalau menurut saya sih itu masih bisa berlaku aja gitu, karena kesepakatan kerjasama ya. Jadi dalam prosesnya itu langsung rektorat dan PIK 2 tanpa melibatkan hearing dulu dari mahasiswa atau hearing dari mungkin dari prodi gitu yang bersangkutan, atau dari para alumni bahkan gitu. Iya, nggak ada. Jadi itu yang memang membuat kaget itu. Jadi tidak ada katakanlah persiapan atau kalau istilahnya woro-woro gitu ya, nggak ada. Cuap-cuap dulu itu ada rencana, karena kan ya kalau kita sih menilai akhirnya memang ini suatu langkah yang mungkin kurang antisipatif aja.
ya kurang nggak ngeh lah gitu, nggak ngeh bahwa ini tuh wah ternyata sebesar ini gitu ya. Ya kita kan tiap hari melihat berita-berita rencana kerjasama lah ini. Nah tapi begitu ITB, wah ini kan yang beredar di kalangan alumni kan. Iya ITB ya. UI udah. Iya. UGM udah. ITB janganlah, walaupun udah juga katanya. Yang 2024 lalu kan. Iya benar. Nah ada harapan seperti itu ITB sebagai institusi tadi yang Bang Melki bilang apa, institusi pendidikan itu penting gitu. Ya. Kalau kita dengar kabar kan sampai alumni ITB itu pada membuat petisi ya Bang ya. Petisi gitu. Ya. Sebenarnya kita penasaran juga Bang. Apa sih yang sebenarnya jadi poin paling penting penolakan para sivitas akademika ITB 1? Yang kedua, apakah penolakan ini berkaitan dengan bagaimana PIK 2 itu selama ini menjalankan usahanya gitu kan? Dan apa sebenarnya tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh para alumni ataupun keluarga ITB yang lain? Ya, jadi pertama-tama karena isu yang mencuat itu adalah ITB diberikan lahan untuk kampus, ya, langsung secara logika para alumni itu berpikir apakah ITB kekurangan lahan untuk kampus? Iya. Karena sekarang saja ITB sudah kerepotan tuh ngurus kampus Ganesha, Jatinangor sama Cirebon. Ini 3 kampus ini sudah demikian besarnya, menambah kapasitas mahasiswa dan pengelolaan lah ya, manajemen kampus sampai ada dipilih satu badan pengelolaan 3 kampus ini khusus untuk itu. Nah jadi para alumni ya, para dosen juga berpikir apakah kita akan mengulangi ini ada yang mengangkat itu, mengulangi kejadian yang di Karawang. Pernah juga ada ITB diberikan lahan, tapi nggak jadi, ternyata tanah sengketa. Di Karawang, tapi ya itu ITB sudah dikapitalisasi di sana. Sempat ada presiden gitu. Presiden sempat ada gitu ya. Nah itu ada mengangkat seperti itu, apa kita mau mengulangi lagi? Nah itu menjadi pertanyaan dan akhirnya masuk ke isu PIK 2 yang banyak masalah itu begitu ya. Ya kalau saya sendiri karena rame itu ya di WA Group itu mengatakan ya kalau sudah developer mengembangkan kawasan baru sampai ribuan hektar, apalagi yang dia bisa berikan kalau bukan lahan. Dan dia menjanjikan ini kawasan berkembang dan sudah ada bagian-bagian spot-spot tertentu yang sudah terbangun kan, sudah berkembang dan sudah hidup properti di sana meskipun menengah atas ya gitu. Ya kembali lagi pertanyaan, apa ITB membutuhkan itu? Ya kalau ITB diberikan lahan untuk bangun kampus padahal ITB tidak membutuhkan, ya bukankah ITB-nya yang dikapitalisasi jadinya gitu. Jadi isu kapitalisasi itu yang justru mencuat itu dan membuat banyak alumni itu protes, mengkritisi ya kalau nggak perlu ya nggak usah gitu kan. Jadi kan pertama soal kapitalisasi Bang. Tapi soal kerjasama dengan PIK 2-nya sendiri apakah menuai kontroversi juga Bang? Apakah maksudnya kan tadi sempat di Karawang ya, di Karawang juga, apa justru karena alumni ini atau sivitas ini berisik tuh karena ya semua orang melihat track record dari PIK 2 ini ya sering marginalisasi petani, sering berkonflik lah bahasanya gitu, atau praktik bisnisnya yang kotor. Itu jadi salah satu concern utamanya atau memang karena pure karena mempertimbangkan emang butuh apa enggak kebutuhan? Ya, kalau saya amati kan tidak semua alumni, tidak semua dosen itu mengetahui isu itu ya. Tapi akhirnya di-share oleh kawan-kawan yang aktivis yang memang mengamati perkembangan PIK 2 itu dengan berbagai masalahnya ya, termasuk pagar laut yang ramai di awal tahun ini kan. Nah, akhirnya ya oh iya ya gitu baru sadar kok ITB menandatangani kerjasama walaupun masih levelnya understanding gitu ya dengan developer yang punya masalah seperti itu. Akhirnya ya share gitu loh, isu itu menjadi isu yang lebih luas gitu ya di kalangan alumni. Walaupun ada perdebatan, ada ya biasalah gitu ya, ada yang membela, tapi lebih banyak yang mengkritisi karena memang masalahnya udah cukup jelas lah gitu ya, bagaimana tiba-tiba kasus pagar laut menghilang kan gitu ya, tiba-tiba ada menteri yang tadinya mau mencabut sertifikat tiba-tiba juga nggak jelas. Wah itu jadi merembet ke sana kan. Jadi yang sudah para alumni buat apa Bang selama ini Bang? Ya saya memperhatikan kawan-kawan alumni itu yang menyampaikan petisi itu. Petisi itu supaya ITB menarik ya dan akhirnya Pak Rektor dan para wakil rektor ya rektorat lah ya. Tim rektorat itu ya syukurlah akhirnya menarik kembali rencana membangun kampus di sana. Nah, tapi kalau menurut saya sih kurang tegas. Ketegasannya. Harus ada ketegasan karena kalau ini dari pandangan saya ya sebagai dosen di SAPPK tadi prodi arsitektur, saya bergabung di kelompok keahlian perumahan permukiman KKPP saya ini. Nah, pola pembebasan lahan seperti yang dilakukan PIK 2 itu betul-betul tidak bisa dibiarkan, nggak boleh berulang lagi sebenarnya. Harus dihentikan dan ITB seharusnya justru tampil di situ mengambil inisiasi. Ya sudah kita bersama BUMN sama Perumnas yang mengembangkan semua kawasan di pantai utara Banten ini. Developer semua duduk manis saja, nanti mendapat bagian kan gitu.
seperti Perumnas dulu membangun kota-kota baru ya, Depok ya, di Bandung juga, di Medan juga kan, itu peran BUMN itu kuat sekali. Nah sekarang ini nggak ada lagi developer swasta semua yang mengembangkan kawasan. Kita harapan kita satu-satunya IKN lah ini. IKN juga harus benar gitu, harus kita kritisi terus. Jadi sebenarnya concern awalnya adalah karena berhembus kabar Bang ya bahwa MOU antara ITB dan PIK 2 ini ingin memberikan lahan gitu bagi ITB di PIK 2 yang kita dengar sendiri bagaimana PIK 2 itu punya beragam problem lah ya. Dari hulu hilir lah itu. Ini kalau hilirisasi ini hilirisasi problem. Nah, dan nggak begitu baik lah bagi pengembangan citra ITB dan juga pendidikan tinggi kita, Bang. Tapi ini Bang yang paling menarik sebenarnya kan. Gimana, Bang? Saya tuh dulu lulus dari Fakultas Hukum UI, skripsinya ngebahas tentang kewenangan kampus berkaitan dengan otonomi PTNBH. Jadi kan salah satu sebenarnya kebolehan dari menjadi PTNBH itu kan mencari sumber ventura pendanaan pribadi gitu. Nah, artinya kan sebenarnya dalam kata lain sebenarnya tidak ada larangan ya bagi ITB untuk kemudian mengajukan MOU dengan berbagai korporasi, mungkin juga PIK 2 gitu. Tapi sebenarnya apa Bang yang kalau ini kan kalau secara aturan boleh. Tapi kenapa para keluarga akademika ITB ini tetap menolak gitu, Bang? Nah, ini belum ada kejelasan satu model kerjasama atau model pengembangan kawasan dalam skala besar ya. Itu kan lebih kurang 1.600 hektar itu. Besar sekali itu. Belum ada modelnya. Jadi anggapan awam ataupun katakan dalam hal ini dosen, alumni itu melihat kalau ITB bekerja sama dengan developer itu akan terkooptasi. Langsung terkooptasi. Karena apa? Karena pembangunan kawasan dan permukiman selama ini tuh betul-betul led by private sector. Nah, itu yang saya kritisi. Saya sampaikan ke kawan-kawan di ITB yang menjabat ya. Ini ITB harus mengambil inisiatif baru ya, membuat model yang baru. Jadi led by government. Led by government ini capacity-nya itu ITB yang memberikan ya, sedangkan operatornya itu ya tinggal pilih aja, ada Perumnas, ada PT Pembangunan Perumahan gitu ya. Jadi jangan dipakai BUMN ini hanya untuk ngutang. Kan selama ini dipakai untuk ngutang. Dia bisa ngutang karena dia punya modal, dia punya capital kan. Nah, dipakai untuk mengembangkan satu kawasan berskala besar, di mana semua nanti developer, mulai dari developer naga sampai developer cacing, kebagian semua gitu loh. Nah, itulah Indonesia itu, pasal 33 itu. Iya, jadi meskipun sebenarnya hari ini bagaimana kita melihat pembangunan itu sangat ditekankan titik beratnya pada swasta, harusnya ITB sebagai kampus yang punya tridharma perguruan tinggi, yang punya nilai-nilai itu kembali mengembalikan marwah bahwa negara yang harusnya membangun, dan private itu hadir untuk melengkapi, bukan menjadi pemain utama, gitu. Ini negara pemain cadangan terus, ya Bang. Selain soal MOU antara ITB dan juga PIK 2 ini ada satu hal lagi yang menarik Bang, soal proyek Giant Sea Wall, Bang. Nah, cuman yang jadi menarik sebenarnya kan banyak sekali masyarakat yang belum memahami Bang. Jadi kan kalau saya lihat wawancara anggota DPR RI dengan wartawan atau segala macam, ngomong Giant Sea Wall ini sebatas Giant Sea Wall. Tapi nggak ada penjelasan ke masyarakat. Giant Sea Wall ini apa? Siapa yang merencanakan? Dampaknya apa? Pas Pilgub DKI juga kan? DKI Jakarta kan ngomong Giant Sea Wall gitu. Nah, apa sih Bang yang paling menarik dan yang harus kita tahu soal Giant Sea Wall yang dibicarakan orang-orang ini Bang? Ya, kalau kita merunut dulu sejarah awalnya muncul isu Giant Sea Wall itu kan berkaitan dengan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Ya, jadi Giant Sea Wall itu dipakai sebagai benteng ya, untuk supaya reklamasi itu aman. Jadi dia benteng dari laut. Tanggul gitu. Pecah ombak ya Bang? Tanggul laut raksasa. Nah, jadi supaya air rob itu tidak masuk ke daratan. Ya, jadi semua properti yang dikembangkan di berapa tuh 17 pulau itu aman. Itu awalnya? Awalnya kan itu. Jadi ini 17 pulau itu ditutup lah sama Giant Sea Wall itu. Hanya kecuali yang masuk ke Tanjung Priok aja itu yang dibuka. Karena lintas kapal itu kan. Nah, lalu kan itu menuai kontroversi juga kan ya, Giant Sea Wall dan reklamasinya. Nah, tapi yang reklamasi pulau C dan D itu ya, itu akhirnya sempat lepas juga kan, akhirnya teruruk juga itu kan. Karena memang kelompok itu cepat banget dia. Dia tahu dari mana pasirnya, dia udah punya teknologi pakai penyedot itu ya. Nah, lalu akhirnya sampai hari ini belum ada satu katakanlah perencanaan yang detail ya, perencanaan yang komprehensif. Bukan hanya soal engineering kelautannya, juga bukan hanya soal reklamasinya, tapi keseluruhan bagaimana ini menata pantai belum ada dari pemerintah. Karena itu tadi saya katakan
pemerintah kita itu lemah di dalam menginisiasi satu perencanaan pembangunan. Nah, kecuali titipan. Nah, jadi selalu ada penitipnya di belakang itu yang membuat orang bertanya-tanya kan tadi Mas Melki bilang ini apa sih? Ya karena itu pemerintah kita tidak berinisiatif untuk membuat rencana. Nah, makanya saya tulis di situ Giant Sea Wall itu semua isu yang diangkat untuk membenarkan Giant Sea Wall itu tidak benar. Tidak benar, Pak? Tidak benar. Jadi misalnya sea level rise, kenaikan muka air itu sangat kecil. Selama 100 tahun nanti itu sekitar 30 cm naiknya. Nah kemudian rob, ya ombak, ya itu sekitar 1 meter, 1,5 meter. Kalau ombak rata-rata tinggi Jawa di pantai utara Jawa itu, dan kalau bulan purnama saja, nah dia agak lebih tinggi, bisa 2 meteran. Ya, dan itu memang sudah ritual seluruh masyarakat di pantai utara Pulau Jawa ini memahami itu. Nah, satu-satunya yang membuat masalah itu adalah ketika pantai utara Pulau Jawa ini berada di kota metropolitan. Besar, Jakarta, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Surabaya itu terutama Gresik. Surabaya kan lebih ngadap ke Madura ya. Nah, terjadilah yang namanya penyedotan air tanah besar-besaran. Terjadilah yang namanya kekurangan daerah resapan air karena dibangun nih, termasuk di 13 bantaran sungai di Jakarta ini. Permukiman padat kumuh itu kan akhirnya airnya masuk ke kali semua, sungai semua, sedangkan sungainya kecil gitu ya. Kita baru dengar berita yang di Bekasi itu yang digusur itu ya. Nah itu kan dalam rangka menormalisasi. Tapi itu juga salah pemerintah. Karena tidak mengawasi, squatter controlnya tidak ada. Kenapa dibiarkan itu dibangun? Orang investasi sampai ratusan juta miliaran itu. Berapa puluh bangunan itu yang di Bekasi itu kan. Jadi masalah-masalah seperti itu yang saya katakan yang sebenarnya terjadi bukan rob, bukan sea level rise, tapi land subsidence akibat penyedotan air tanah besar-besaran. Akibat pemerintah gagal menyediakan berbagai prasarana perkotaan yang memadai, termasuk air bersih. Nah, di situ masalahnya. Ya, itu dong yang dibenahi, bukan Giant Sea Wall solusinya gitu. Tapi kan bicara Giant Sea Wall ya Bang ya? Ini kan lagi rame juga nih isunya mau dibikin dari Banten sampai Jawa Timur. Apalagi kalau nggak salah sampai 1.000 lebih triliun ya angka. 1.300 triliun angka pembangunannya. Itu lebih dari IKN tuh. Nah, 2,5 kali IKN tuh. Apalagi nih ada narasi lagi efisiensi. Dan katanya ini mau divalidasi juga, katanya ITB juga terlibat nih dalam proses Giant Sea Wall ini. Nah, ini gimana Bang tanggapan Abang? Ya kalau ITB secara individual tuh ada aja ya, karena kan dosen-dosen ITB itu juga praktek profesional ya. Ada yang teknik sipil, teknik kelautan, kalau saya di arsitektur, perumahan, permukiman ya, ada penataan ruang. Nah 1-2 person ada aja yang terlibat ya. Nah tapi kalau saya amati pertama tidak institusional, tidak ada ITB secara institusi. Yang tadi saya katakan, kalau secara institusi ITB maju menangani masalah pantai utara Pulau Jawa ini, itu harus jelas mana yang capacity improvement ya, mana yang operator institutionnya. Kan ITB nggak mungkin jadi operator kan? Kan kita punya BUMN semuanya. Nah kan harus ada proses capacity building di situ, dan harus ada led by misalnya Presiden membentuk Satgas, katanya kan ada membuat badan authority badan otoritas dan utara. Nah itu positif sebenarnya, tapi siapa isinya badan otorita itu? Jangan proksi-proksi oligarki lagi. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan juga sebenarnya, apakah Aguan terlibat lagi nih? Nah, jangan gitu lagi kalau melihat ininya 1.300 triliun 500 km, ya arahnya ke sana. Ya padahal tadi data-data sudah membuktikan bahwa kenaikan permukaan air laut, banjir rob dan lain sebagainya di kawasan pantai utara itu ya sebenarnya secara angka tidak begitu membahayakan sampai segitunya Bang ya? Iya enggak ya. Emang membahayakannya di kota-kota metropolitan. Jadi harusnya solusinya ya membangun di kota-kota tersebut, bukan langsung dibangun Banten sampai Gresik. Jadi wacana tersebut memang ada Bang rupanya. Ada, karena itu kan solusi yang mahal. Ya. Kalau kita ini kembali bicara kepentingan ya. Kalau ini memang lahir ataupun diusulkan kalangan pebisnis, terutama properti ya tentu mereka ingin pemerintah menanggung semua beban-beban infrastruktur. Sedangkan kenaikan nilai lahannya mereka yang menikmati. Jadi infrastruktur dibangun ini dengan ribuan triliun tadi, menguruk reklamasinya itu 1 meter persegi itu sekitar 1 juta cuma. Murah banget kan? Sesudah dia tereklamasi itu bisa jadi 20 juta, 30 juta nilainya. Jadi sebenarnya ini justru pintu masuk bagi para pebisnis lewat tangan-tangan negara. Ya sama aja kayak kita lihat Casablanca itu. Gimana dong? Lo yang bangun Casablanca itu siapa? Pemerintah DKI.
Yang menikmati kenaikan nilainya siapa yang mall, apartemen semua dari kuburan ya sebelumnya. Iya. Sama juga kayak yang di Waduk Melati kan. Tanah Abang. Oh iya. Jadi banyak banget sebenarnya kita udah punya presiden bagaimana pebisnis itu malah diuntungkan paling mahal dari kongsi-kongsinya. Dari kongsi-kongsi ini padahal yang paling dirugikan justru keuangan negara sebenarnya. Dan biasanya pejabat dapat saham, dapat unit apartemen. Iya. Oh, itu pejabat yang punya unit di Tamrin City bisa diselidiki tuh. Coba aja lihat LHKPN itu isinya properti. Tanah apartemen rumah kan. Jadi kalau Pak Prabowo sebenarnya sangat tertarik untuk menangani korupsi dan kerugian keuangan negara berlebihan lalu bikin efisiensi, harus ini jadi salah satu concern sebenarnya. Betul. Pembangunan yang tidak pada tempatnya ini sebenarnya. Iya. Negara itu sudah dilumpuhkan. Pasal 33 itu udah dikhianati. Loh ya, properti itu kan bumi, tanah. Tata ruang itu kan bumi. Air, nggak ada properti yang bisa hidup tanpa air bersih. Dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu ya termasuk beton, kerikil, listrik, energi, memenuhi pasal 33 dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemauan rakyat. Nah, jadi selama ini ada kesalahan berpikir, yang penting negara yang ngasih izin developer swasta. Salah. Negara harus hadir mengelola pengembangan kawasan sebenarnya. Itu antara kesalahan berpikir atau berpikir untuk kepentingan pribadi. Iya benar memang. Ya sejak era akhir Orde Baru dan era reformasi ini tidak kembali dia kepada government driven development atau public sector led development itu nggak kembali. Jadi model RPJP, RPJMN semua jadi nggak ada fungsinya dengan maksimal gitu. Nggak ada. Karena pendekatannya teknisnya seringkali bypass kebijakan. The devil is in the detail. Iya. Dan justru lari ke masalah-masalah yang justru makin bisa dipelintir. Misalnya KPBU. KPBU itu pelintiran semua itu. Kenapa Bang? Ya buktinya kan tidak ada swasta yang mau. Kalau yang solicited itu ya. Oke. Nah, kan akhirnya dirubah dari KPS menjadi KPBU. Kalau KPS itu murni swasta, mengajukan proposal. Kalau KPBU itu badan usaha, bukan swasta. Jadi bisa BUMN. Jadi apa bedanya menugaskan BUMN? Putar-putar dengan menyuruh dia pura-pura jadi badan usaha mau menangani KPBU. Kalau bahasa Genzinya 4L itu, lu lagi. Jadi negara pakai second account. Nah, tapi ini Bang, ini bukan Jadi kalau kita ngelihat secara pergaulan internasional, jadi kan memang hari-hari ini tampaknya Indonesia itu lebih dekat dengan kubu BRICS. BRICS gitu kan, di mana ada Tiongkok di dalamnya gitu. Nah, jadi membuat kayaknya sekitar beberapa tahun terakhir ini kebijakan perekonomian, kerjasama perekonomian itu banyak bergantung dengan pemerintahan Tiongkok dengan bisnis-bisnisnya dan lain sebagainya. Ini berkaitan nggak sih Bang dengan banyak sekali proyek-proyek baru yang kita buat gitu dan lain sebagainya gitu. Kalau Abang ngeliatnya gimana Bang? Yang jelas Tiongkok itu ekonominya kan pertumbuhannya sangat tinggi ya, 9% 10% itu dalam kira-kira 10 tahun yang lalu lah ya. Itu kan menghasilkan likuiditas yang tinggi sekali. Bahkan dia bisa mengimbangi Bank Dunia kan, dia bisa buat bank pembangunan. Siapa aja perlu dia kasih, Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara dia kasih kan. Nah, itu konsekuensi daripada pertumbuhan ekonomi dia. Nah, sekarang persoalannya negara-negara yang menerima. Nah, bisa nggak menjadikan utang itu efektif? Ya, negara kita utang dari World Bank disikat, utang dari Bank Pembangunan Cina dimakan juga. Ya tengok aja misalnya kereta cepat itu, apakah sudah kembali utangnya? Walaupun laku ya, artinya keretanya kan terjualkan tiketnya, ini bagus ya. Nah masalahnya mengelola hutang ini, itu aja. Dan BRICS itu ya banyak negara-negara yang ekonominya itu ya berkembang ya. Kita lihat Brazil juga maju, India juga maju. Nah sehingga mereka katanya sekitar 60% ya. Ekonomi dunia itu ada di BRICS itu. Dan lucunya setiap kali ada proyek pembangunan besar di negara ini kan selalu bekerja sama dengan Tiongkok macam-macam. Ini bukan dalam konteks SARA, saya juga Tionghoa. Nah, jadi sah-sah aja. Jadi maksudnya kan Bush itu misalnya kerjasama sama Tiongkok gitu. IKN pun beberapa kali kita dengar ada pemasukan modal dan lain sebagainya gitu. Padahal sebenarnya ya ini menambah utang terus sebenarnya Bang. Dan belum tentu balik gitu Bang. Analisanya gimana Bang? Ya kalau saya secara ekonomi global itu ya kita kan secara politik global kita kan tidak ada aliansi. Nah itu membuat Indonesia itu lebih fleksibel sebenarnya. Jadi dari modal dapat dari negara Cina bagus, dapat dari Amerika bagus begitu ya. Bahkan dari Rusia kan kemarin. Kemudian persoalannya lagi-lagi di Indonesianya. Struktur pembangunan ekonomi kita itu tidak cukup capable untuk melit satu development yang katakanlah memberikan dampak efek yang meluas. Jadi project oriented. Nah itu ya. Jadi hanya satu project tidak mampu kalau istilahnya ekonomi itu M1 sampai M12 kalau Cina. Nah itu derivasinya itu. Nah di situ kelemahan kita.
Jadi habis di 1-2 project aja. Jadi dan tidak trickle down. Tidak trickle down, tidak multiplier efeknya kurang. Oke. Ya itu salah satunya tadi yang saya katakan, public sector led development kita ditinggalkan. Yang dulu sudah dirintis sebenarnya. Di akhir Orde Lama, di awal Orde Baru sudah kan. Ya dulu mana ada kota-kota baru kalau bukan Perumnas yang bangun. Benar. Betul. Perumahan rakyat. Dan itu tidak salah, Perumnas lead the development itu nggak salah. Developer tuh ngikut. Dan harusnya kalau emang banyak berkaca sama Tiongkok itu kan karena kita gabung BRICS kan, berkaca sama Tiongkok. Mungkin Abang bisa koreksi. Setahu saya di Tiongkok itu malah pembangunan yang paling utama itu dari sektor publik gitu. Bagaimana BUMN itu harus nurut sama kebutuhan publik dan lain sebagainya gitu. Harusnya itu jadi contoh juga sebenarnya Bang. Gitu. Betul. Kita lihat di bidang otomotif sekarang. Itu kan bersaing semua itu. BYD, Chery, Geely, tiba-tiba ada mobil-mobil baru aja. Mobil baru aja. Persaingan itu tuh di aransemen oleh si BUMN, SAIC namanya. Jadi ini BUMN Cina sebenarnya, Tiongkok. BUMN Tiongkok itu. Konglomerasi BUMN lah. Nah, itu nggak disadari banyak negara. Wah ini kapitalisme by state gitu ya. Bukan, dia sebenarnya menjalankan pasal 33 45. Betul. Kan lebih UUD Cina kan lebih konstitusional dia. Jadi di bawah BUMN dan kementerian di sana itu yang namanya private enterprise itu tuh ikut. Dan akhirnya berkembang. Lu mau buat pabrik mobil, dikasih modal, dikasih tempat, dikasih prasarana semua. Ya makanya pabrik di sana bisa tenaga kerjanya murah semua kan. Karena semua udah dilengkapi. Kalau di kita kan buruh kan habis kan. Iya. Sama ojek pangkalan habis dia diperah lah gitu ya. Jadi gajinya juga udahlah kebutuhannya tidak disediakan oleh negara kan, udahlah gajinya kecil. Udah jam kerjanya penuh. Keras pula. Udah BUMN tidak menghasilkan keuntungan maksimal. Nah, dan ini artinya pelajaran penting bagi Indonesia Bang ya, bagaimana pembangunan kita itu hari ini malah mayoritasnya dilit oleh private sector, para pebisnis, para pengusaha gitu kan. Yang menguasai proyek-proyek seperti IKN juga gitu kan, seperti DNC Wow. Jadi ada keterkaitan nggak Bang dengan siapa pemilik DNC Wow ini, proyeknya dan juga pembangunan IKN ini Bang? Kan kalau kita lagi-lagi kita harus tembak gitu ya. Paling banyak dibicarakan hari ini kan 9 naga, ada Aguan, ada haji-haji baru, Antoni Salim juga di dalam grup gitu. Ini akhirnya mereka ya mencari peluang namanya pebisnis, kerjasama kan. Nah, jadi saya melihat mereka ini semakin menguasai program-program pembangunan dan melihat sumber-sumber daya kunci semuanya, perkebunan, pertambangan, dan semua uang yang dihasilkan dari ekstraktif bisnis tadi larinya ke properti. Kenapa lari ke properti? Karena properti ini yang bisa mengamankan nilai tadi. Jadi kalau Anda lihat nanti tadi misalnya ada hotel yang okupansinya cuma 20%, 30%, itu dibiarin aja, itu dia memelihara aset. Fisik ya? Fisiknya dan nilai propertinya. Dengan aset itu dia bisa pinjam lagi. Jadi cukup sekedar menambah lapangan kerja untuk orang yang bekerja di perhotelan lah ya. Setidaknya salah satu sisi positifnya lah. Jadi jangan pikir mereka bangun hotel tuh supaya okupansi 100% enggak. Enggak ya. Aset. Ya daripada lahannya kosong ya kan. Ini ada likuiditas tinggi, jadikan properti. Dan bukan hanya satu gedung, satu kota dibuat. Dan praktek ini bukan praktek yang sangat benar menurut konstitusi Bang ya? Ya nggak benar kalau kita merujuk ke Malaysia misalnya ya. Dia juga punya likuiditas yang tinggi dari Petronas yang meledak lah ya. Kira-kira 10 tahun, 20 tahun sesudah Indonesia oil booming. 70-an ya, Petronas itu 90-an. Apa yang dibuat Pak Mahathir? Ya? Dia arahkan kepada properti. Dia bangun itu Kuala Lumpur City Center itu yang ada menara kembar Petronas. Itu dulunya kan depo kereta itu. Sekarang nilainya berlipat-lipat. Langsung dibuatnya kereta ya sampai ke Cyberjaya dia bangun, Putrajaya dia bangun, ujungnya kereta itu kan di Kelia itu ya, di Selangor itu. Kuala Lumpur International Airport itu. Jadi semuanya properti dan itu bernilai tinggi. Cyberjaya kita bisa tahu lah kan, yang meniru Silicon Valley di Amerika ya. Nah, itulah yang ditiru oleh Dubai, Abu Dhabi, ya, Kuwait, ya, Uni Emirat Arab, Qatar itu meniru itu. Nah, sekarang kan Saudi juga meniru itu. Kelebihan oil booming itu dipakai akhirnya membangun kota. The Line ya, tahu ya, The Line di Saudi itu ya. Itu juga habis duit berapa. Tapi itu tadi nilai sebuah kota, apalagi kalau berhasil menarik aktivitas dunia ya, pusat moneter, pusat apa segala macam. Sekarang Saudi menaikkan Liga sepak bola. Itu jadi barang. Nah, sekarang masalahnya di Indonesia bukan pemerintah yang buat. Tadi kita bisa lihat kan, semua pemerintah kan, Mahathir, Raja Emirat, MBZ, MBS, ya kan, itu pemerintah semua. Indonesia sayangnya bukan. Memang Indonesia kalau kita lihat oil boomingnya, minyak boomingnya juga memang sebenarnya profit.
Cuman masalahnya kalau di negara lain untuk pembangunan, untuk rumah-rumah rakyat, ini pembangunan komisaris gitu kan, rumah komisaris, rumah pejabat nih, korupsi jadi. Nah ini yang baru ditersangkakan ini. Makanya, sebenarnya sama-sama pembangunan, beda tujuan. Bangun rumahnya sendiri, bangun rumahnya sendiri dan kekayaan keluarga kan. Dan tersangka tuh belum selesai loh. Padahal udah bertahun-tahun ya. Nah, artinya itu akan dari hulu sampai ke hilir itu. Iya, panjang itu kan. Ini kan kakap ini. Kita harus awasi terus itu. Iya. Terus kalau abang di SAPPK ini kan artinya salah satu topik yang jadi topik pembahasan kan soal lingkungan hidup. Pasti. Nah, kalau pengamatan kita ini bang, kembali tadi soal Jalan Cibau dan juga soal PIK 2 gitu. Apa sih bang dari aspek lingkungan hidup yang paling terdampak sebenarnya dari pembangunan ini bang? Yang properti ya terutama ya itu tadi rusaknya pesisir. Rusaknya pesisir. Dampak dari rusaknya pesisir gimana bang? Ya, jadi merubah sistem ekosistem pesisir. Ya, jadi pesisir itu kan di sana ada terumbu karang, di sana ada bakau, ya mangrove, ada seagrass, padang lamun ya. Ini semua kan tempat untuk pembenihan ikan-ikan, udang dan sebagainya. Jadi kehidupan di Laut Jawa itu ya, itu kehidupannya tergantung pesisir utara Pulau Jawa. Kalau ini rusaklah ekosistem yang ada di laut. Nah, jadi di banyak negara, tadi yang saya katakan Jakarta, Semarang, Gresik, Surabaya itu pemerintah turun tangan. Reklamasi itu bukan nggak boleh ya, boleh. Reklamasi itu boleh. Nah, tapi harus led by government. Jadi ada infrastruktur yang harus dibangun. Kalau dia buat pelabuhan, kalau dia dibuat tanggul itu seperti apa, kalau dia direklamasi seperti apa gitu ya. Tapi intinya itu menjadikan kawasan pesisir itu jadi livable. Ya tetap layak huni dan melestarikan makhluk hidup jatuhnya gitu tetap. Makhluk hidup ya, jadi bagian misalnya ya, katakanlah ada yang abrasi katanya ya, yang pantai. Semarang lah ya. Semarang, Demak itu ya. Nah itu kan akibat pembiaran tambak-tambak tradisional. Itu kan buat abrasi tuh. Nah, tapi pada saat yang sama petani tradisional itu butuh tambak, butuh pertanian karena sumber air tawarnya itu kan dari hulu sungai itu. Nah, kalau itu sudah masuk properti, wah udah rusak semua itu. Petambak hancur, petani rusak dan sebagainya itu. Nah, sedangkan abrasinya itu bisa diatasi secara tradisional. Tidak harus giant seawall. Jadi di Demak, di kalau di Jawa Baratnya Sumedang ya. Hulu Cikeruk ya. Itu ya secara tradisional bisa dibuat. Kan ada yang di Demak itu misalnya yang pakai bambu lah, pakai apa itu. Iya. Nah, tapi itu dipakai untuk jalan tol juga. Yang Semarang yang Jadi sebenarnya kalau naturnya udah otonomi daerah, harusnya tiap daerah punya muatan lokal yang bisa dipakai bang ya. Iya, nggak harus semuanya apa-apa PSN full. Sebenarnya Presiden setiap awal tahun itu kan mengumumkan RPJMN. Iya. Ya, RPJMN itu kan semua gubernur, bupati, wali kota kan hadir. Ini rencana nasional, daerah itu nggak mungkin bisa menolak. Kalau memang itu sudah direncanakan dengan baik ya oleh Bappenas. Nah, jadi tanpa PSN pun sebenarnya RPJMN asal masuk di dalam RPJMN itu jalan. Iya. Nah, tapi kan kita ini punya kesepakatan waktu itu ya, Paris Agreement yang dimana negara harus berkomitmen pada kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup. Apalagi Pak Prabowo sendiri yang pernah bilang kita punya komitmen untuk kampanye lah, campaign untuk meningkatkan energi hijau, ekonomi hijau dan blue economy gitu kan. Nah, dengan kondisi hari ini masih relevan gak sih narasi serius nggak sih bang? Ini apa cuma bercanda aja nih blue economy dan green economy ini Pak? Ya kalau kita lihat para pejabat, menteri gitu ya, Menko sekarang juga banyak Menko, banyak menteri ya. Itu kalau narasinya bagus-bagus. Ya, dari semua program tuh bagus semua karena kan normatif ya. Nah, tapi kalau pelaksanaan once tadi negara tidak hadir sebagai operator yang capable ya. Operator tuh nggak sekedar ada BUMN loh, dia harus capable. Ya. Nah, BUMN di bidang kehutanan misalnya, perhutani, inhutani, di bidang perkebunan, PTP, ya PTPN misalnya. Itu hadir nggak sih? Kayaknya enggak ya. Jadi swasta semua. Iya. Kan seharusnya, misalnya perkebunan nih 1 juta hektar, ya PTPN yang pegang. Baru dia bagi-bagi. Lu mau berapa? 10.000 kasih. Lu mau berapa? 100.000 kasih. Ya 100.000 kegedean lah. 50.000 cukup. Loh ini kok swasta bisa punya berjuta-juta hektar kebun gitu? Nggak boleh, udah itu udah panjang Sumatera dan Kalimantan lah. Itu pastilah itu lingkungannya rusak. Dan kabarnya pun Presiden Prabowo punya tanah yang cukup luas. Ya dia sebagai pelaku usaha pada saat itu ya, dia belum jadi presiden. Kalau sekarang kan, sekarang dia
ganti posisi. Ganti nama, ganti nama. Jatah mah ada tapi lah. Iya. Apa pesan-pesan yang penting untuk para penonton dan mungkin pejabat pemerintahan dengar kalau nonton ini? Ya. Kalau mereka sadar. Iya, soal apa yang harus kita kerjakan beberapa tahun ke depan dalam aspek pembangunan, bagaimana publik harus memimpin lewat pemerintah dan lain sebagainya, Bang. Ya, pertama-tama yang dicanangkan Pak Presiden itu untuk menghindari korupsi itu ya ditanggapi dengan serius lah ya. Jadi mengurangi belanja yang tidak perlu, ya mengurangi kalau saya sering mengatakannya permainan proyek, ya. Jadi suatu program pembangunan itu bisa aman, tidak ditangkap ya, tapi nggak efektif, menghabiskan anggaran negara gitu ya. Itulah yang disebut main proyek. Dia hanya kumulasi aja, tahun depan ada proyek lagi. Nah itu yang dilakukan banyak satker-satker, kalau dulu istilahnya pimpro ya, kepala-kepala balai dan sebagainya. Nah ini cobalah untuk mengurangi permainan proyek seperti itu, cobalah merunut kembali kepada satu sistem perencanaan ya, mulai dari kebijakan, program, itu yang betul-betul berdampak. Kalau saya melihatnya itu berdampak, itu yang harus direncanakan sejak awal. Nah kalau pembangunan itu betul-betul dipimpin oleh satu perencanaan pembangunan yang baik, dan institusi kelembagaan, kementerian, lembaga, BUMN dan sebagainya yang capable, dan swasta ikut sebagai gerbong-gerbongnya ya, lokomotif utama pemerintah. Nah itu kita bisa membuat kemajuan yang luar biasa ya. Jadi bukan by project ya, sporadis, ad hoc ya. Kita bisa melis banyak sekali program-program proyek yang gagal hanya karena project oriented gitu ya. Nah itu aja yang saya minta ke pemerintahan ya, termasuk di daerah. Daerah itu meniru pusat. Ya. Kalau pusat main proyek, daerah lebih gila lagi main proyeknya. Betul. Bahkan sampai ke desa. Iya. Gitulah kira-kira. Dan pemerintah jangan sampai kalah dengan pelaku usaha, Bang ya. Sebenarnya bukan kalah ya. Pemerintah punya strategis. Istilahnya dikuasai oleh negara tadi ya, cabang produksi yang penting, bumi, air, kain alam. Nah, untuk bisa mengarrange ini, arranger pemerintah. Ya, ini harus capable, nggak boleh dia. Yang penting pemerintah ngasih izin ya nggak boleh. Oke, jadi pemerintah harus jadi orkestrator yang baik, bukan pendengar yang baik justru. Bukan hanya memberikan izin, itu jadi transaksional malah. Jadi pemerintah bukan cuma tukang stempel. Bukan, itu dia. Itulah. Ya sebenarnya yang paling penting dan yang harus kita sama-sama sadari adalah pemerintahan yang baik itu didasari dengan semangat anti korupsi sampai ke akar-akarnya. Itu yang paling penting. Karena berani jujur hebat. Iya, dan perencanaan harus dilakukan dengan baik gitu kan. Kayaknya yang memang kurang planning. Betul. Terima kasih banyak karena sudah bersedia hadir di Abraham sama Speak Up. Lagi kami bajak hari ini. Kita salam sama Bang Abraham. Saya take over jadi Gen Z. Iya. Bagus. Sudah hadir dari Bandung, Bang Jihad. Semoga sehat selalu dan mari kita kawal terus ya. Mari kita kawal terus. Semoga ITB tetap pada nilai-nilainya, melakukan tridharma perguruan tinggi sebagaimana yang seharusnya, dan Bang Jihad tetap menjadi pendidik yang menyuarakan banyak hal untuk kita semua, memberikan manfaat buat semua. Sekian pemirsa Abraham sama Speak Up. Semoga ini menjadi wawasan yang baru, penting, dan bersama kita kawal agar Indonesia menjadi semakin baik ke depan.